Mas Ferry pada saat sidang kemarin tuh tidak seperti biasanya, kelihatannya sangat tegang dan gelisah. Dia mengatakan tidak melakukan, tapi didakwakan melakukan, dan bahkan tuntutannya cukup tinggi gitu. Ya, Jadi ya kata pengacaranya itu hal yang wajar kalau kliennya itu gelisah. Siapa substansi yang disampaikan oleh tim pengacara dari Mas Ferry? Kuasa hukumnya menyampaikan bahwa tidak tepat gitu loh. Dikenakan Ferry ini dikenakan dakwaan pasal 44 ayat 1. Seharusnya pasal 44 ayat 4 gitu kan. Ini artinya bukankah memang Mas Ferry melalui kuasa hukumnya mengakui ada sebuah perbuatan KDRT, walaupun akibat dari perbuatan KDRT itu tidak berat, melainkan ringan. Berarti kan ada kejadian peristiwa yang diakui kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bu Silviani Abdul Hamid, kembali kita pada kesempatan kali ini akan memberikan ulasan terkait dengan hasil persidangan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari Mas Ferry Irawan. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus Halo Pengacara dengan mensubscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bu Silvi, apa kabarnya Bu? Sehat ya? Ya, kita kan beberapa hari yang lalu mendengar ternyata sudah ada agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi ya dari Mas Ferry atau kuasa hukumnya. Ini pledoinya ini pledoi pribadi plus dengan pledoi penasihat hukum atau hanya pledoi dari penasihat hukum saja, Bu? Kalau yang dari yang saya baca ya di media ya, sepertinya hanya dari penasihat hukum ya. Nggak ada yang memberitakan bahwa Ferry juga menyampaikan berarti tidak ada pledoi pribadi, semuanya diserahkan kepada penasihat hukum tentunya gitu ya. Nah, ini juga ada yang menarik Bu, diberitakan juga oleh beberapa media massa gitu dan juga rame dibicarakan di media sosial juga. Mas Ferry pada saat sidang kemarin tuh tidak seperti biasanya, kelihatannya sangat tegang dan gelisah bolak-balik dari kursi dia beliau terdakwa kemudian menghampiri pengacaranya gitu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ditekankan gitu kepada penasihat hukumnya begitu Bu. Ada informasi mungkin dari penasihat hukum terkait dengan menurut penasihat hukumnya itu hal yang wajar gitu ya. Artinya kan kliennya ya Ferry Irawan sudah mengatakan tidak melakukan gitu kan, tapi tetap didakwakan gitu kan, tetap didakwa dan bahkan dakwaannya itu JPU bahkan menuntut sampai 1 tahun 6 bulan gitu kan, padahal ya bisa dibayangkan nggak, artinya dia merasa tidak melakukan, dia mengatakan tidak melakukan tapi didakwakan melakukan dan bahkan tuntutannya cukup tinggi gitu. Jadi ya kata pengacaranya itu hal yang wajar kalau kliennya itu gelisah gitu. Iya tentu ya, secara manusiawi pastinya ya. Ketika seseorang menghadapi proses hukum, kemudian apalagi sudah menghadapi tuntutan, yaitu sangat sangat normal sekali ya mengalami kegelisahan ini. Iya, dan katanya siapa sih yang mau ditahan gitu? Siapa yang mau ditahan dan siapa yang mau dihukum gitu. Apalagi ini kan perkaranya ya bermula dari rumah tangga gitu ya. Ini Bu, terkait dengan substansi ya, kita bicara terkait dengan substansi. Apa substansi yang disampaikan oleh tim pengacara dari Mas Ferry ini terkait dengan pembelaannya di depan persidangan, terkait dengan membantah segala dakwaan yang disampaikan atau tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Iya, pada intinya sih ya, isi pledoinya itu kuasa hukumnya menyampaikan bahwa tidak tepat gitu loh. Dikenakan Ferry ini dikenakan dakwaan pasal 44 ayat 1. Seharusnya pasal 44 ayat 4 gitu kan. Apa bedanya Bu? Bedanya itu pasal 44 ayat 1 itu kan pidananya itu
5 tahun dan atau dendanya maksimal 15 juta. Oh, ini berarti terkait Kalau yang dengan kekerasan fisik gitu ya. Kalau yang satu lagi kan 44 ayat 4 hanya 5 bulan ya dan 4 bulan ya kalau tidak. sorry maaf 4 bulan dan 5 juta 5 juta dendanya, rupiah ya. dendanya maksimal gitu. Jauh ya. Dan itu kan tidak masih bisa beraktivitas gitu kan, masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Dan itu memang poinnya kan. Poinnya berarti pertama surat dakwaan atau tuntutan yang disampaikan oleh JPU itu tidak tepat di pasal 44 ayat 1. Harusnya 44 ayat 4. Menurut KDRT ringan gitu lah ya, yang tidak menyebabkan artinya masih bisa beraktivitas. Masih bisa beraktivitas gitu. Kedua tadi terkait dengan visum apa Bu maksudnya? Terkait dengan visum artinya visumnya pun tidak ada sesuatu yang artinya yang parah gitu maksudnya menurut ini ya. Oh, maksudnya dari tim penasehat hukumnya harusnya mendasarkan pada hasil visum yang versinya Mas Ferry itu ya, yang katanya tidak ada hasil visum itu tidak ada yang menyebabkan luka yang berat atau bisa dikatakan ringan lah begitu ya. Ringan. Iya. Dan apalagi kan bahkan dibilangnya hanya mimisan aja itu karena artinya dapat darah di hidung, keluar dari hidung itu hanya sekedar mimisan gitu kan. Iya. Baik, kemudian ini kan kita juga cukup menarik nih karena sekali lagi kita sampaikan kalau tidak salah di awal-awal itu Mas Ferry maupun tim kuasa hukumnya kekeh mengatakan bahwa Mas Ferry itu tidak melakukan KDRT. Bahkan Mas Ferry mengatakan Mbak Pena lah yang melakukan atau memukul dirinya sendiri hingga luka begitu. Tapi kemudian ketika kita pada sampai di pledoi ini ada pernyataan resmi ya. Kalau kemarin kan pernyataan di media ya. Sekarang pernyataan resmi melalui dokumen nota pembelaan mengatakan bahwa seharusnya yang dikenakan adalah pasal 44 ayat 4 ya. Ini artinya bukankah memang secara tidak langsung, bahkan katakan secara langsung lah, bahwa Mas Ferry melalui kuasa hukumnya mengakui ada sebuah perbuatan KDRT. Artinya kan ini berbeda dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Di awal-awal tidak pernah melakukan KDRT itu. Nah, ini apa Bu kalau dalam kacamata Ibu melihat ini Bu? Menurut saya ya, apalagi JPU sudah menetapkan seperti itu ya, dan tidak artinya kan berdasarkan fakta-fakta persidangan semuanya, dan itu pun hasil dari keterangan saksi, ahli, semua saksi di tempat, artinya sudah memenuhi syarat kan. Jadi memang sudah dituangkan jadinya dalam tuntutan juga kan. Jadi emang ya mau nggak mau ya mau bilang apa gitu loh. Artinya kita kan idealnya adalah ketika memang meyakini kalau Mas Ferry itu tidak melakukan perbuatan itu, ya idealnya adalah dalam pembelaan ya membantah. Ya, maksud saya konteksnya itu dia menyatakan pasalnya kan. Artinya pasal itu pasal KDRT. Iya. Jadi artinya dia mau nggak mau jadi mengikuti alurnya dari JPU gitu kan. Terbukti lah. Artinya ya kalau emang dia harusnya seperti tadi Bang Heri bilang, dia maksudnya konsisten ya tanda petik dengan bahwa tidak melakukan KDRT, tentu dia harusnya membantah pasal baik yang 44 ayat 1 atau 44 ayat 4 gitu loh. Maupun pasal tentang kekerasan psikisnya, artinya semua dibantah. Tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan kejadian tersebut. Apalagi kan tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut gitu ya. Artinya fokus pada pembelaan, tidak adanya sebuah peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Mas Ferry. Tetapi kan dengan adanya pernyataan pengakuan melalui pledoi ini bahwa seharusnya yang diterapkan adalah pasal 44 ayat 4 secara langsung maupun tidak langsung, kita mempersepsikan mengasumsikan mengakui telah terjadi sebuah KDRT walaupun akibat dari perbuatan KDRT itu tidak berat. Kan ringan. Berarti kan ada kejadian peristiwa yang diakui kan gitu. Tapi emang kan kuasa hukum mengatakan bahwa bukan mereka yang artinya disebutkan ya, sini saya kutip ya, dikatakan ya klien kami sudah mengatakan tidak melakukan, tetapi tetap didakwakan melakukan gitu kan. Artinya klien yang mengatakan itu gitu. Jadi artinya dalam hal ini kan Mas Ferry berarti kan Mas Ferry yang mengatakan itu gitu ya. Ya mungkin mungkin melihat dari fakta persidangan ya
pengacara Iya. melihat hal yang lain gitu ya. Hal yang lain, Mungkin dalam hal ini mengambil sebuah strategi yang lebih menguntungkan begitu Iya. dibandingkan tetap kekeh Iya. mangkel gitu ya untuk tidak mengakui melakukan KDRT, lebih baik mengambil jalan tengah, yaitu meminta keringanan terkait Iya. dengan itu dengan mendasarkan pada pasal yang ringan gitu ya, pasal 44 ayat Ya, 4. bahkan di akhirnya kan PH-nya itu mengatakan bukan hanya diringankan mintanya, dibebaskan makanya. Ya, ini kan yang terakhir berarti Bu, pledoinya, petitumnya apa Bu? Permintaannya apa? Ya, dibebaskan atau diringankan hukumnya gitu. Dibebaskan atau diringankan? Maunya yang mana Bu? Dibebaskan atau diringankan? Ya pastilah kalau Ferry-nya pasti pengennya dibebaskan dong. Cuman kan Kalau kayaknya diringankan berarti hukumannya diringankan. Baik. Baik. Ini kan kalau tidak salah hari ini ya akan ada sidang replik ya, replik, karena dari JPU ya. karena kan ada petitum yang mengatakan ketidakbersalahan, artinya minta dibebaskan itu biasanya majelis meminta untuk supaya ditanggapi dalam replik, dan insya Allah hari ini kayaknya Tanggapi oleh JPU ya. ada repliknya begitu ya. Ya, hari ini hari Kamis. Hari Kamis ya. Baik, mungkin kita tunggu nanti apa replik dari jaksa terkait dengan pledoi dari Mas Ferry Irawan. Makasih Bu Silvi Sama-sama, atas waktunya, Bang Ferry. dan terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, share video-video Halo Pengacara, dan jangan lupa juga yang terpenting adalah subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Nonton sampai habis. Nonton sampai habis itu juga penting juga. Makasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.